Selamat datang di channel saya. Terima kasih telah mengklik video ini. Setelah menonton video ini, saya mohon agar teman-teman menuliskan kritik dan saran perbaikan terhadap channel ini di kolom komentar, supaya channel ini bisa menyuguhkan informasi yang lebih baik lagi dan mudah dimengerti. Pada video ini, saya akan membahas apa saja pasal-pasal yang diubah dan dihapus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, khususnya mengenai sanksi terhadap ormas. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Bab 17 mengenai sanksi, Pasal 60 berbunyi, Ayat 1, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59. Ayat 2, pemerintah atau pemerintah daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 60 Ayat 1, ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 Ayat 1 dan Ayat 2 dijatuhi sanksi administratif. Ayat 2, ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 Ayat 3 dan Ayat 4 dijatuhi sanksi administratif dan garing atau sanksi pidana. Mari kita lihat bunyi dari Pasal 21, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 59 tersebut. Pasal 21. Ormas berkewajiban: A. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. C. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. D. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. E. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Dan F. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Pasal 51. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat 2 berkewajiban: A. Menghormati kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. D. Memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. E. Mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana. Dan F. Membuat laporan kegiatan berkala kepada pemerintah atau pemerintah daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia. Pasal 52.
ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2 dilarang: a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Melakukan kegiatan intelijen. D. Melakukan kegiatan politik. E. Melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik. F. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. G. Menggalang dana dari masyarakat Indonesia. Dan H. Menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Ormas dilarang: a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan. B. Menggunakan dengan tanpa isi nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga garing badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas dan garing atau. C. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Ayat 2. Ormas dilarang: a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak apapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan garing atau. B. Mengumpulkan dana untuk partai politik. Ayat 3. Ormas dilarang: a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. B. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. C. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan garing atau. D. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Ormas dilarang: a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. B. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan garing atau. C. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sekarang mari kita bahas lagi mengenai sanksi terhadap ormas. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 61, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat 1 terdiri atas: a. Peringatan tertulis. B. Penghentian bantuan dan garing atau hibah. C. Penghentian sementara kegiatan dan garing. D. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1.
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 terdiri atas A. Peringatan tertulis, B. Penghentian kegiatan dan garing atau C. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Ayat 2. Terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2 selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B, juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut bunyi pasal 43 tersebut. Ayat 1. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Ayat 2. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, B. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau C. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Mari kita lanjutkan lagi. Pasal 61 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Ayat 3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 berupa A. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri, atau B. Pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ayat 4. Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Sekarang kita lihat lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 62 Ayat 1 berbunyi, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf A terdiri atas A. Peringatan tertulis ke-1, B. Peringatan tertulis kedua, dan C. Peringatan tertulis ketiga. Ayat 2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 hari. Ayat 3. Dalam hal ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah atau pemerintah daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud. Ayat 4. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ke-1 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. Ayat 5. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf A diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Ayat 2.
dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Ayat 3. Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pasal 63 ayat 1. Dalam hal ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis ke-1 sebanyak 2 kali, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua. Ayat 2. Dalam hal ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 kali, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 63 tersebut dihapus. Pasal 64 ayat 1. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 5 dan pasal 63 ayat 2, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa A. Penghentian bantuan dan garing atau hibah dan garing atau B. Penghentian sementara kegiatan. Ayat 2. Dalam hal ormas tidak memperoleh bantuan dan garing atau hibah, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 64 dihapus. Pasal 65 ayat 1. Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap ormas lingkup nasional, pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Ayat 2. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 hari, Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan. Ayat 3. Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap ormas lingkup provinsi atau kabupaten garing kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 65 dihapus. Pasal 66 ayat 1. Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 huruf B dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan. Ayat 2. Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan ormas. Ayat 3. Dalam hal ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah atau pemerintah daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 66 dihapus. Pasal 67 ayat 1. Dalam hal ormas tidak berbadan hukum,
tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 huruf B, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar. Ayat 2. Pemerintah atau pemerintah daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 67 tersebut dihapus. Pasal 68 ayat 1 dalam hal ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 huruf B, pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. Ayat 2. Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. Ayat 3. Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 68 dihapus. Pasal 69 ayat 1 pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 3 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2. Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 69 tersebut dihapus. Pasal 70 ayat 1 permohonan pembubaran ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ayat 2. Permohonan pembubaran ormas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat domisili hukum ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan. Ayat 3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ayat 4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah atau pemerintah daerah, permohonan pembubaran ormas berbadan hukum tidak dapat diterima. Ayat 5. Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran ormas. Ayat 6. Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama
harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sidang. Ayat 7. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 70 dihapus. Pasal 70 ayat 1. Permohonan pembubaran ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 harus diputuskan oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. Ayat 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ayat 3. Putusan pembubaran ormas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 71 dihapus. Pasal 72. Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 72 dihapus. Pasal 73 ayat 1. Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Ayat 2. Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 73 dihapus. Pasal 74 ayat 1. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak. Ayat 2. Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak. Ayat 3. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran ormas. Ayat 4. Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera. Ayat 5. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 74 tersebut dihapus. Pasal 75 ayat 1, panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Ayat 2. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima. Ayat 3. Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima. Ayat 4. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 hari sejak kontra memori kasasi diterima. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 75 dihapus. Pasal 76 ayat 1. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 5 tidak terpenuhi, Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi. Ayat 2. Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 76 dihapus. Pasal 77 ayat 1, Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. Ayat 2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 77 dihapus. Pasal 78 ayat 1, panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus. Ayat 2. Pengadilan Negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 78 dihapus. Pasal 79. Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2 huruf A tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 atau pasal 52
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi: A. Peringatan tertulis, B. Penghentian kegiatan, C. Pembekuan izin operasional, D. Pencabutan izin operasional, E. Pembekuan izin prinsip, F. Pencabutan izin prinsip, dan garing atau G. Sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 79 dihapus. 80. Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 sampai dengan pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum, yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 80 tersebut dihapus. Dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, di antara pasal 80 dan pasal 81 disisipkan satu pasal, yakni pasal 80A yang berbunyi sebagai berikut: pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf C dan ayat 3 huruf B sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Pasal 81 ayat 1, setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus ormas atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus ormas atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ketentuan pasal 81 dihapus.